Tanpa jaminan, akhirnya saya bisa mencairkan 50 juta rupiah dari pinjaman online Bank BCA. Diingat-ingat lagi teman-teman, tanpa jaminan. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tahu step-stepnya dan tahu apa saja persyaratan-persyaratannya yang dibutuhkan. Oke, check it out. Kita adakan giveaway buat kalian yang beruntung. Persyaratannya sangat mudah. Kalian tinggal tonton video ini sampai habis, kemudian tinggalkan jejak dengan menekan tombol like, kemudian juga menuliskan komen dengan positif, dan pastinya wajib subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, pinjaman online, kredit usaha rakyat, dan perbankan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengupdate bagaimana cara mengajukan pinjaman di Bank BCA dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile. Jadi buat teman-teman yang memang sedang membutuhkan pinjaman dana, bisa menggunakan BCA Mobile. Yang belum punya BCA Mobile bisa download terlebih dahulu di Play Store ya. Oke, jadi step pertama, pastinya teman-teman buka terlebih dahulu BCA Mobile-nya. Kemudian langsung masuk di info BCA, nanti akan diarahkan ke Chrome gitu. Jadi teman-teman tinggal langsung masuk ke Chrome. Kita tunggu. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa buat yang baru bergabung di channel ini, saya butuh support dari kalian semua dengan cara menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya. Oke. Jadi setelah masuk di Chrome browser gitu ya, ini ada beberapa pilihan, ada login, kita lihat yang bawah ya, ada login, produk, layanan, promo, web form, chat. Jadi kita pilih yang produk. Nah di produk ini ada beberapa macam jenis, ada simpanan individu, ini bagi yang ingin menyimpan, bukan meminjam ya, menyimpan. Kemudian ada wealth management, ada kartu kredit, ada reward BCA, uang elektronik, dan pinjaman individual. Nah, sesuai tema kita hari ini yaitu pinjaman, jadi kita pilih yang pinjaman individual. Nah, pinjaman individual ini ada berbagai macam jenis juga. Ada yang KSM untuk pinjaman kredit sepeda motor, kemudian ada juga kredit kendaraan bermotor untuk beli mobil ya, KKB, dan ada juga kredit kepemilikan rumah atau KPR. Dan yang terakhir adalah pinjaman kredit tanpa agunan personal. Jadi di sini kalian bisa menyesuaikan sebetulnya membutuhkan pinjaman itu untuk apa. Kalau untuk beli sepeda motor ya bisa langsung pilih yang KSM, kemudian kalau untuk beli mobil bisa yang pakai KKB, atau untuk beli rumah bisa pilih yang KPR, atau mungkin butuh dana segar berupa uang cash gitu ya, bisa memilih yang pinjaman kredit tanpa agunan personal atau biasanya kita menyebut BCA personal loan. Nah, di sini teman-teman langsung klik saja untuk pinjaman kredit tanpa agunan. Nanti akan dijelaskan di sini. Jadi BCA personal loan itu limitnya mencapai 100 juta rupiah tanpa agunan, teman-teman. Jadi tanpa jaminan atau tanpa agunan itu bisa mendapatkan limit hingga 100 juta rupiah. Kemudian prosesnya cepat dan mudah. Pembayaran bunganya cukup ringan karena mulai 1% dengan jangka waktu sampai 3 tahun. Jadi bisa memilih tenor 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun dengan bunga mulai dari 1%. Kemudian yang perlu diketahui pastinya adalah persyaratan. Yang pasti adalah warga negara Indonesia, kemudian usianya minimum 21 tahun,
dan maksimum pada saat pelunasan itu 55 tahun. Penghasilan per bulan, ini kalau kita UMR itu pasti masuk ya ini ya, karena untuk Jabodetabek, Bandung, Surabaya saja minimal penghasilan per bulan 2.500.000, sedangkan UMR kalau nggak salah 4 juta sekian ya. Kemudian untuk di daerah lainnya itu minimal 2 juta. Kemudian merupakan karyawan yang menggunakan fasilitas payroll BCA. Jadi gaji teman-teman itu lewat payroll BCA dan atau minimum pernah memiliki kartu kredit BCA selama 1 tahun. Kemudian karyawan tetap dengan masa kerja minimum 1 tahun dan wira swasta atau profesional minimal 2 tahun pada bisnis atau usaha saat ini. Jadi maksudnya di sini adalah ketika teman-teman outsourcing gitu ya, bisa melampirkan surat keterangan kerja minta dari vendornya, atau ketika teman-teman wira swasta bisa meminta surat keterangan dari pihak terkait, mungkin RT RW atau lurah gitu. Nah, kemudian untuk persyaratan yang digunakan, persyaratan dokumennya, jadi aplikasi pengajuan, KTP elektronik, izin usaha, ini untuk yang wira swasta ya, kemudian keterangan penghasilan atau slip gaji, ini untuk karyawan, dan juga untuk NPWP ini juga diperlukan ketika teman-teman mengajukan pinjamannya di atas 50 juta rupiah, gitu ya. Kemudian syarat dan ketentuan lainnya, ini secara umum keterangannya, kita skip saja. Kemudian kita masuk di biaya limit dan suku bunga. Nah, jadi ada biaya provisi teman-teman, sebesar 1% dari jumlah pokok pinjaman atau minimum 100.000. Jadi kalau semua teman-teman di ACC limit 100 juta, maka ada biaya provisi 1% dari 100 juta. Silakan dihitung sendiri. Kemudian untuk suku bunganya itu flat. Ketika teman-teman memilih tenor 1 tahun, maka bunganya adalah 1% per bulan atau 12%. Kemudian kalau 2 tahun, bunganya 1,03% per bulan atau 12,36% per tahun. Dan ketika mengambil 3 tahun, bunganya adalah 1,07% per bulan atau 12,84% per tahun. Kemudian bagi yang terlambat membayar itu ada denda, yakni 0,28% per hari dari tagihan. Untuk biaya administrasi ketika teman-teman ternyata dapat rezeki berlebih gitu ya, kemudian ingin segera melunasi karena nggak enak punya utang, pengen langsung saya lunasi. Nah, itu dikenakan biaya sebesar 200.000. Ini bisa melakukan pelunasan dipercepat ketika minimal sudah 6 kali angsur. Sudah minimal 6 kali angsur. Jadi ketika teman-teman ngambil tenor 1 tahun, kemudian baru jalan 3 bulan angsuran ingin dilunasi, itu tidak bisa teman-teman. Ketika sudah di atas 6 kali angsuran, itu bisa dilakukan pelunasan dan kemudian dikenakan biaya administrasi sebesar Rp200.000. Kemudian biaya materai ada Rp10.000. Kemudian untuk limitnya yaitu tadi yang sejak awal saya sampaikan 5 juta sampai 100 juta. Di web ini juga disediakan simulasi cicilannya. Kita ambil saja yang paling tinggi ya, limit 100 juta dengan tenor 1 tahun, maka angsuran per bulannya adalah 9.300.000. Kemudian ketika tenor 2 tahun, angsuran per bulannya adalah 5.200.000. Dan ketika mengambil tenor 3 tahun, maka angsuran per bulannya adalah Rp3.850.000. Angsuran maksimal sepertiga kali gaji. Jadi contoh di sini adalah ketika gaji kita 10 juta, maka maksimal angsuran per bulannya adalah 3 juta. Jadi ketika gaji kita 10 juta, maka kita bisa mengambil
limit dengan angsuran per bulannya maksimal 3 juta rupiah. Sebetulnya hal-hal semacam ini tuh baik teman-teman, karena untuk memanage resiko kita tiap bulannya. Karena kita tidak pernah tahu kebutuhan-kebutuhan mendesak di kemudian hari. Jadi ketika gaji kita 10 juta, kemudian sudah ditentukan oleh pihak bank bahwasannya angsuran maksimalnya adalah sepertiga kali gajinya, maka masih ada sekitar 7 jutaan tadi itu untuk yang kebutuhan lainnya. Jadi masih bisa dibilang untuk kesehatan finansial kita lah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah syarat terpenuhi semua dan memang berminat untuk mengambil pinjaman di BCA Personal Loan ini, apa yang perlu dilakukan? Bagaimana cara mengajukannya? Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi Halo BCA. Ini bisa via telepon atau bisa lewat aplikasi ya teman-teman. Jadi ada aplikasi Halo BCA-nya. Kemudian bisa langsung datang ke kantor cabang BCA terdekat dan lewat aplikasi e-branch BCA di smartphone teman-teman. Jadi sebetulnya ini cukup simple karena bisa via online, kemudian tanpa ada tanpa ada jaminan, kemudian persyaratannya juga nggak terlalu rumit ya, karena ini seperti KTA, jadi harus payroll Bank BCA ya. Oke, gitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.